Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Agung dan teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS dari mata kuliah ERP tahun 2024. Nah, untuk skenario yang akan digunakan pada video ini dan video-video selanjutnya adalah sebagai berikut. PT Kita Manufacture telah menetapkan jumlah produk FG001 mobil mainan tipe rendah minimum dalam persediaan sejumlah 10 produk. Saat ini, jumlah produk persediaan kurang dari 10 produk atau dapat dikatakan telah mencapai reorder point atau buffer stock dan harus segera melakukan proses produksi. Nah, dalam proses produksinya itu dilakukan dengan 3 work center. Kemudian, pada proses produksi terjadi kerusakan total pada 2 produk, sehingga produk tidak dapat digunakan atau dijual lagi. Maka akan dilakukan scrap order untuk membuang produk yang cacat tersebut dan dilakukan produksi tambahan sejumlah 2 produk untuk tetap memenuhi jumlah minimum persediaan produk dari PT Kita Manufacture. Nah, pada skenario ini berfokus pada pembuatan bom dengan tipe manufacture, kemudian simulasi dengan PO dan 2 MO, FG quantity 10, kemudian scrap 2 kali, dan 3 work center. Oke, nah pertama yang akan kita lakukan di sini adalah melakukan setting konfigurasi terlebih dahulu. Nah, jadi aktivasi modul-modul yang akan digunakan pada pelaksanaan tugas kali ini, yaitu dengan melakukan aktivasi pada modul accounting, sales, inventory, kemudian manufacturing, dan invoicing. Oke, nah sekarang di sini saya telah login sebagai admin terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya di sini saya telah membuat user dan company baru. Kita bisa cek di bagian settings. Lalu pada bagian users and companies, klik companies. Nah, di sini saya telah membuat company baru yaitu PT Kita Manufacture dengan keterangan sebagai berikut. Di addressnya Jalan Margonda, Depok, Indonesia. Untuk currency-nya adalah IDR dan emailnya adalah kitamanufacture@gmail.com. Kemudian untuk users-nya sendiri, di sini saya membuat 4 user baru, yaitu Ara Accounting, Pororo Production, kemudian Sally Sales, dan Wanda Warehouse. Nah, keempat user ini jangan lupa untuk diganti passwordnya dengan cara klik actions dan change password untuk masing-masing akun. Nah, kemudian setelah itu, hal pertama yang akan dilakukan adalah kita pergi ke modul accounting terlebih dahulu. Nah, kemudian pada bagian configuration itu klik chart of accounts. Nah, di mana di sini saya juga telah membuat beberapa akun yang nantinya akun-akun ini akan berguna atau digunakan ketika kita membuat produk kategori. Nah, di sini untuk akunnya sendiri itu ada hutang usaha clearing, persediaan clearing, kemudian piutang usaha clearing, persediaan finished good, persediaan dalam proses atau IP, dan persediaan raw material atau RM. Nah, untuk type-nya sendiri itu adalah current asset semua, kecuali pada bagian hutang usaha clearing, type-nya adalah current liabilities. Nah, selanjutnya kita bisa pergi ke modul inventory. Nah, kemudian klik configuration, lalu klik settings. Nah, di scroll ke bagian bawah. Nah, pada section bagian produk di sini, kita harus menceklis bagian variance, product packaging, dan units of measure untuk menampilkan konfigurasi ini pada saat kita membuat produk nantinya. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan langsung mencoba untuk membuat produk kategori sesuai dengan kriteria yang ada di sini. Jadi kriterianya seperti ini. Nah, pada odunya kita pergi ke configuration, lalu klik produk kategoris. Nah, di sini saya telah mencoba untuk membuat ketiga produk kategoris tersebut, yaitu finished good, raw material, dan juga work in process.
Nah, untuk detailnya, nah untuk produk kategori work in process, di sini pilih income account-nya adalah piutang usaha clearing dan expense account-nya adalah hutang usaha clearing. Nah, kemudian inventory valuation-nya adalah automated dan costing method-nya adalah average cost atau FCO. Nah, ketika kita memilih inventory valuation automated, maka bagian account stock properties ini akan muncul dengan sendirinya. Nah, kemudian diisi seperti berikut. Nah, stock valuation account-nya itu adalah persediaan dalam proses atau IP. Stock jurnalnya di sini karena masih kosong, sebelumnya saya telah membuat jurnal stok baru yaitu inventory karena di sini valuation account-nya adalah persediaan. Kemudian untuk stock input account dan stock output account-nya itu adalah persediaan clearing. Nah, kemudian selanjutnya untuk produk kategori raw material itu juga sama konfigurasinya. Untuk produk kategori finished good itu juga sama persis. Nah, kemudian setelah kita membuat produk kategori tersebut, kita bisa langsung membuat produk baru sesuai dengan ketentuan yang tertera di spreadsheet. Nah, jadi di sini kita akan membuat produk-produk ini. Nah, di sini kita bisa kembali ke Odoo lalu klik products. Nah, di sini saya juga telah membuat produk-produk tersebut. Mungkin kita coba untuk filter saja. Oke, nah jadi ini adalah produk-produk yang telah dibuat sesuai dengan spreadsheet di sini. Jadi mungkin salah satunya saja di sini misalkan ban mobil tipe rendah itu untuk can be sold-nya di checklist, sedangkan untuk can be purchased-nya itu di unchecklist. Nah, untuk cost-nya itu adalah 5.000, untuk sales price-nya adalah 8.000. Nah, untuk produk kategorinya itu gunakan produk kategori yang sebelumnya telah dibuat, di mana di sini adalah raw material. Nah, dengan internal reference adalah RM_0011. Kemudian untuk unit of measure-nya di sini pilih units. Nah, kemudian untuk produk-produk lainnya menyesuaikan dengan detail yang diberikan pada spreadsheet ini. Oke, selanjutnya setelah kita membuat seluruh produk-produk tersebut, untuk konfigurasi terakhir kita akan mengatur bagian warehouse. Nah, pada bagian configuration, klik warehouse. Oke, maaf. Jadi kita pergi ke settings. Kemudian pada bagian inventory, nah itu di scroll ke bawah sampai menemukan section bagian warehouse. Nah, kemudian di sini di checklist bagian storage locations, multi-step routes, dan storage categories. Oke, untuk konfigurasinya seperti itu. Sekarang kita akan lanjut untuk membuat bill of materials atau BOM. Nah, jadi pertama-tama kita harus login sebagai Pororo Production terlebih dahulu. Oke, kita login sebagai Pororo Production. Nah, kemudian kita langsung pergi ke modul manufacturing. Nah, pada modul manufacturing ini, klik ke bagian products, lalu bills of materials. Nah, di sini saya juga telah membuat ketiga bills of material sesuai dengan yang tertera pada spreadsheet di sini. Nah, jadi kita membuat yang pertama itu adalah BOM card 001 dengan produk frame ban tipe rendah. Nah, di mana di sini kuantitasnya adalah 1 dan BOM type-nya adalah manufacturer this product. Untuk komponennya sendiri itu ada ban mobil tipe rendah dengan kuantitas 4 unit, kemudian kerangka penghubung ban
1 unit, baut ban 4 unit, dan oli 1 unit. Nah, selanjutnya untuk BOM yang kedua, itu adalah dengan produk bodi mobil tipe rendah dengan kuantitas 1 dan BOM type-nya manufacturer this product. Nah, untuk komponennya sendiri itu adalah kerangka bodi mobil panjang 1 unit, kerangka bodi mobil pendek 1 unit, kerangka bodi mobil balok 4 unit, dan kerangka bodi mobil kubus 1 unit. Kemudian untuk BOM yang ketiga, itu produknya adalah mobil mainan tipe rendah. Dengan kuantitas 1, BOM type-nya adalah manufacturer this product, dan komponennya adalah kap mobil, supir mobil, frame ban tipe rendah, dan bodi mobil tipe rendah dengan kuantitas seluruh komponennya adalah 1 unit. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai proses konfigurasi dan cara pembuatan Bills of Materials. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.